anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan kepada kita nikmat hidayah yang tiada terkira, yang kemudian memudahkan hati kita, memudahkan langkah kita dalam bermajelis ilmu, dalam bertolabul ilmi. Semoga senantiasa rahmatnya menaungi setiap langkah kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada para kerabat, tabi'in, tabi'in yang dan kita semua yang istiqomah berpegang teguh pada dua ajaran yang beliau tinggalkan, Al-Quran dan As-Sunnah. Mari kita buka acara kita Ahad 2 Juni 2024, topik ke-10, strategi Jitu memilih makanan halal di luar negeri, oleh Ustadz Nanung Danardono, SPT MP PhD IPM ASEAN Engineer, dosen Prodi Dr. Perekonomian Islam dan Industri Halal UGM. Acara ini diinisiasi oleh Rumaisa Mengaji dan disponsori oleh Bank Syariah Mandiri dan Believe. Agar lebih berkah, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agar lebih berkah, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, Quran surat ayat 4. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Langsung aja di strategi Jitu memilih makanan halal di luar negeri. Kayaknya ini relate banget sama kita yang lagi stay di luar negeri dan teman-teman yang kemudian kepengen liburan misalnya di luar negeri atau sering liburan di luar negeri. Kayaknya ini menjadi bekal kita. Langsung aja kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah, marilah kembali kita aturkan rasa syukur kita tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia Allah di siang hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan sangat baik. Alhamdulillah kita masih diperkenankan memiliki keluarga yang baik, diperkenankan memiliki anak-anak yang baik, diperkenankan memiliki tempat beraktivitas, ya, tempat bekerja ataupun kampus yang baik. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas dengan baik, maka mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal tentunya pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di siang hari ini. Hari ini sebagaimana terjadwal di agenda, kita akan membahas tema yang ke-11, yaitu tips dan strategi Jitu memilih makanan halal di luar negeri. Maka tentunya materi ini menjadi sangat menarik karena kita berada di luar negeri atau pernah berada di luar negeri dan akan berada di luar negeri lagi, atau barangkali sering ke luar negeri, atau
akan berkunjung ke luar negeri atau sedang mendampingi suami atau anak-anak yang di luar negeri dan seterusnya. Karena di luar negeri pun kita harus makan, harus minum, ya. Dan ketika harus makan harus minum, tentunya kita harus memilih yang halal begitu. Tidak bisa kemudian atas alasan wah karena di luar negeri maka tidak bisa makan makanan yang halal. Ya tidak begitu. Karena di luar negeri ternyata sekarang sudah banyak sekali makan makanan yang halal. Nah, yang haram seperti apa, yang halal seperti apa, mari kita bahas. Yang menarik adalah ternyata perkembangan umat Islam sekarang jadi sangat pesat ya, amat sangat pesat di luar negeri. Dan tentunya hampir semua negara besar, hampir semua kota-kota besar di luar negeri itu telah tersedia makanan yang halal. Mencari makanan halal, mencari resto yang halal di luar negeri, di kota-kota besar, ternyata sekarang relatif lebih mudah dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Bahkan ketika harus terbang pun ke sana, ataupun terbang di luar negeri, ternyata sudah banyak sekarang maskapai-maskapai yang menyediakan menu makanan halal. Bahkan otoritas pengelola bandara pun ternyata sekarang sudah banyak yang menyediakan menu makanan yang halal. Ini menarik ya. Lalu kita harus sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tinggal di era sekarang yang mencari makanan halal itu ternyata lebih mudah dibandingkan masa-masa yang lalu. Nah, kalau kita lihat perkembangan umat Islam ya di berbagai negara, ini menarik ya kita lihat ini. Ini salah satu sumber informasi di internet ya, menunjukkan tentang perkembangan populasi berbagai agama di luar negeri dari tahun 50-an hingga tahun-tahun terkini. Nah, ini kita lihat, ini kan ada agama yang paling atas ya, ini ada Kristen Roman Katolik, ya, atau agama Katolik ya, kemudian juga agama Hindu yang pink ini, terus Kristen Protestan yang biru, kemudian ada Kristen Orthodox, ya. Islam ini yang hijau ya atas ya. Ada Islam Sunni, di bawah ada Islam Syiah. Nah, yang Syiah itu kan bukan agama Islam, mungkin ini salah ketik ya. Jadi Islam Syiah itu bukan Islam, itu agama yang lain. Nah, yang Islam yang benar yang ini yang hijau, yang di atas yang Sunni. Saya ingat dulu pernah ketika di UK ditanya orang, karena dia tahu saya orang Indonesia begitu, dia nanya, Menung, kamu Islam? Ya, Sunni or Syiah? Oh, I'm Sunni, of course. Karena Syiah itu bukan Islam. Ya. Nah, jadi ini tahun 80-an Islam naik pesat ya sampai ke level atau ranking nomor 3. Nah, apakah kemudian Islam bisa nyalip ya, agama-agama yang lain bagi populasi paling banyak di dunia? Mari kita lihat tahun 88 pesat sekali perkembangannya. Apalagi pasca kasus itu pesawat yang ditabrakkan di gedung WTC beberapa tahun yang lalu ya. Orang jadi pengen tahu Islam apakah betul dari negara orang yang tidak suka dengan perdamaian gitu. Nah, ternyata setelah dipelajari dulu, ternyata tidak. Ternyata sama dengan negara yang agama yang damai gitu. Maka tahun 2000 ya sangat pesat perkembangannya, bahkan disebutkan melebihi agama-agama yang lain perkembangannya. Ya, Insya Allah. Pesat sekali ya, sampai sekarang masih di peringkat pertama. Ini di salah satu sumber ya. Nah, meskipun di sumber yang lain menunjukkan perbedaan, tetapi yang jelas populasi umat Islam luar biasa di berbagai negara. Banyak orang-orang lokal ya, saya kira mungkin juga di Korea. Di Korea bagaimana Mbak? Monggo silakan open mic ya. Saya pengen tahu juga bagaimana di Korea Selatan. Perkembangan Islam bagaimana? Mohon silakan gantian cerita dikit bagaimana Korea Selatan, bagaimana kota-kota di Korea Selatan, Islam bagaimana, kemudian masjid-masjid bagaimana, cari makanan halal bagaimana. Monggo silakan. Ya. Kalau dari pengelola masjid Indonesia yang ada di Seoul, sering ada orang Korea yang mau Comfort ya. convert kayak gitu, mau revert gitu. Nggak hanya orang Korea, bahkan kemarin itu kita terakhir sama-sama ini pas lagi acara pertemuan Rumaisa juga sih sebenarnya. Itu ada teman Ya. kita orang Prancis revert Oh. ya sambil jadi kita di situ juga udah kita siapin ini beberapa kado gitu kan untuk Masya Allah. teman-teman yang nanti revert di masjid yang kita kelola gitu kan.
kayak Al-Quran dan sebagainya gitu udah disiapin kerja sama sama teman-teman Malaysia gitu. Karena teman-teman Malaysia kan di sini walaupun ada komunitas mereka belum ada ini ya apa masjid yang mereka kelola gitu, Ustaz. Jadi kerja sama Ya. sama beberapa masjid Indonesia gitu. Iya. Oke, satu informasi. Yang lain silakan. Mungkin bisa cerita di kota lain misalnya selain Seoul. Silakan. Barangkali ada berkenan untuk berbagi informasi tentang Korea Selatan atau Korea secara umum. Silakan. Open mic. Apapun ceritanya akan sangat berharga ya. Karena kan saya belum pernah ke Korea Selatan. Mudah-mudahan kalau bisa. Tapi karena belum tahu, nah ini mohon informasi, nambah wawasan saya juga begitu. Silakan open mic. Kalau saya Ustadz, ini sih Ustadz lebih orang-orang bertanya gitu ya, lebih banyak yang bertanya misalnya kayak yang tadi Ustadz mention di awal, kamu Sunni atau Syiah. Jadi mereka masih ada pikiran kalau Islam itu dibagi dua dan mereka suka nanya lebih lanjut kan, bedanya Sunni sama Syiah apa sih? Pokoknya intinya saya jawabnya yang saya highlight Sunni itu yang benar seperti itu. Dan saya lihat beberapa kasus di kampus nih Ustadz, ada banyak yang Ya. Syiah, ada juga yang Syiah gitu, misalnya kayak lagi sholat, Ya. dia pakai apa batu atau apa gitu kan. Iya, pakai Ngapain kereweng. Iya, iya. Waktu itu di mana di masjid. Jadi kan ada musola Ustadz di gedung Ya. Language Center gitu di SNU. Nah, aku nggak tahu ya Ustadz ya apakah ini preferensi orang, apa semua orang Syiah kayak gitu nggak tahu. Cuman waktu Ya. kita salam, mereka nggak nyapa, orang Syiah itu kita salam, mereka nggak menjawab kayak gitu. Ya. Jadi lebih private agamanya seperti itu sih. Jadi balik Ya. lagi ke the topic, ya orang Korea masih punya pikiran kalau Islam itu dibagi dua Sunni dan Syiah seperti itu. Oh, oke. Iya, iya. Oke. Saya jadi ingat juga dulu sekitar tahun 2004 ya. 2004 awal-awal saya ke UK itu waktu itu. eh Waktu itu mau Ramadan. Kemudian di kantin saya ketemu orang Islam, orang penampilan jelas kayak orang Islam gitu ya. Namanya pun nama orang Islam. Terus saya nanya, gimana persiapanmu untuk Ramadan? Kan ini kan sudah mau Ramadan. Nah, di luar dugaan saya, dia mengatakan, I need something to eat, man. Oh, jadi dia nggak mau puasa, tapi dia mau makan gitu. Nggak mau puasa. Oh, oke. Nah, lain hari saya lihat dia makan babi. Oh, oke. Belakangan saya baru nggak, oh iya ya. Jangan-jangan dia orang Syiah. Jadi bukan orang Islam, itu orang Syiah gitu. Nah, jadi itulah. Bahkan ada yang cerita, oh itu tuh meskipun namanya orang Islam, tapi dia ya tidur sama wanita dan oh oke lah gitu. Nah, jadi apa ya? eh jadi semakin luas wawasan kita, semakin jadi paham dan tahu oh ternyata begitu ya. Dan di apa namanya di Syiah itu banyak ajaran-ajaran yang sama sekali berbeda dengan ajaran Islam. Mungkin mungkin wajahnya orang Arab ya, tapi tidak semua orang Arab itu Islam. Yang lain monggo silakan berbagi informasi tentang Islam di Korea. Kalau ditanya ini sih Ustadz, apa namanya orang-orang yang convert itu ketika kenapa tertarik sama Islam, mereka bilang kok soalnya yang paling benar-benar ngajarin kebersihan itu Islam gitu, Oh, menurut mereka gitu. Makanya mereka tertarik eh, untuk jadi muslim itu karena, Islam tuh benar-benar ngajarin sampai, tentang kebersihan sampai sekecil-kecilnya gitu. Tapi emang terakhir ada, ini pengalaman yang Mbak Hasna sih, Mbak Hasnanya lagi, pergi haji nih insyaallah Ustaz. oh, Masya Allah. Jadi beliau itu kan, apa, ada temennya orang Korea nanya-nanya tentang Islam gitu, cuma sempet memang ada yang mengaku Islam, tapi, Ya, baru kenal gitu laki-laki kan, orang oh, Koreanya ini orang orang apa, perempuan ya Ustaz ya. Terus oke. itu udah ngajakin tidur. Jadi dia bingung, "Ini Oh, kok ada Islam yang kayak gini ya? Soalnya setahu saya kan haram oh, ya," gitu bilangnya, apa namanya, ya. untuk tidur dengan yang bukan pasangannya gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang itu kalau tentang kebersihan, ya kadang-kadang kita agak kesulitan ketika cerita tentang saudara kita dari IPB ya, dari India, Pakistan, Bangladesh. Karena kadang-kadang mereka kurang bisa menjaga kebersihan ya. Kalau orang Indonesia, orang Malaysia, insya Allah
sangat tertib menjaga kebersihan. Tapi teman-teman kita dari IPB itu kadang-kadang agak gimana ya? Ya Ustadz, Iya. ada yang sampai trauma. Oh iya, iya. Dan kadang-kadang ya nyerobot sana, nyerobot sini, aduh. Oke, Teman-teman Ustadz dari mana Ustadz? IPB? dari IPB, India, India, Pakistan, Bangladesh. Pakistan, dan Ah, Bangladesh. alright. Ah, iya, ya Kalau itulah. kalau 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 aku kan ada di kota kedua terbesar di Korea Selatan, Ustadz, Busan. Kalau Mbak Ega kan di Seoul. Nah, Ustadz, kalau di Oke. Busan sendiri, menariknya tuh begini, Ustadz. Jadi orang Islam yang di Korea ini, mungkin kalau cuma orang Koreanya aja ya mungkin cuma 0,1%, tapi kalau bersatu, maksudnya kalau Oh ngumpul iya, semua, totalnya tuh dikumpulkan ya. tahun 2000 ya 2022 apa 2023 gitu ada 180.000 Oh, jiwa. Itu Masya dari Allah. Indonesia, kemudian dari Bangladesh, ya kan ada Pakistan, Uzbekistan juga banyak banyak banget juga di sini Ustadz, Uzbek. Nah, Oh, terus Turki karena kan kalau di Busan sendiri itu ada kan kenapa banyak Turki di sini karena ada sejarah. Turki kan membantu Korea kan waktu itu. Nah, makanya membantu oh, Korsel, kemerdekaan Korsel. Jadi Turki di sini lumayan banyak. Jadi komunitasnya juga besar, tapi nggak sebesar komunitas Indonesia. Jadi Indonesia sendiri kalau di Busan oh, di Busan tuh ada berapa masjid ya Ustadz? Ada satu, oke, tunggu aku lupa, 3. Pokoknya itu tuh Ustadz kayak menariknya tuh begini, teman-teman PMI mereka tuh patungan gitu untuk nyewa tempat yang kemudian akhirnya dijadikan musola gitu. Ada satu Changnim, Masjid Changnim tuh Ustadz, itu sama-sama dikelola oleh PMI sendiri, teman-teman PMI itu patungan PM itu apa? nah PM itu apa? Pekerja migran Indonesia, Ustadz. ya, Bukan Oh, Palang oke. Merah Indonesia. sekarang Ah, kan udah PKI Ustadz, iya. sebutannya sekarang Ya, Oke. PMI. Nah, mereka tuh lucu saat di lantai Gimana? satu masjid itu Hah? pub, lantai satunya pub, Oh, lantai duanya apa masjid. Jadi kayak masjid. gitu. Oh. Tapi Indonesia komunitas sendiri strong di sini. Maksudnya kalau teman-teman kami di Bangladesh tuh bilang gini, aku kan nanya, Bangladesh punya nggak sih masjid di sini? Kan Bangladesh secara kan mereka negara 97% Muslim dan dengan Iya, populated country kan. Jadi maksudnya, mereka tuh harusnya Muslimnya banyak kan. Apalagi di sini juga mereka heeh, banyak. Di sini mereka nggak punya iya. masjid, Ustadz. Makanya mereka bilang, oh Oh. Indonesia community itu strong ya. Iya, kalau kita alhamdulillah kayak gini strong gitu. Gitu sih Hmm. Ustadz. Jadi rata-rata Ah, masjid yang dibangun di Korea itu memang ini Ustadz, di rata-rata hasil patungannya teman-teman PMI yang pekerjaannya tuh bukan pekerjaan di kampus ya. Jadi lebih kayak buruh gitu. Karena memang gaji oke, pekerja istilahnya pekerja pabrik di sini tuh lebih besar Ustadz dibandingkan pekerja oke. kantoran. Heeh, Oh ya, oh, ya betul. gitu ternyata ya. Beda kalau dengan di negara-negara yang lain ya. Kalau kantoran Ya. kan konon lebih besar itu ya. Eh, saya jadi ingat tadi cerita terakhir ya. Bangladesh tidak punya masjid sendiri. Saya itu ada pengalaman kecil dulu waktu 2010 ya, awal kuliah S3 itu. Ketemu teman lama maksudnya 2004, 2007. Jadi saya kan ke UK 2002, 2004, 2007, kemudian mulai sekolah S3 itu 2010. Nah, 2007 saya kenalan sama orang Pakistan yang uh, udah di UK waktu itu. Nah, kemudian 2010 ketemu lagi, beliau sudah studi S3. Nah, cerita bahwa Pakistan itu meskipun Republik Islam Pakistan, ya, Pakistan, tetapi ternyata orang-orang Pakistan itu kalau di luar negeri mereka tidak rukun. Beda dengan kita ya. Kita ini kan ketemu orang Indonesia di mana jadi akrab gitu ya. Jadi ketemu di Seoul, orang Indonesia akrab, orang ketemu di Busan akrab gitu. Ketemu di kota lain juga akrab. Tapi kalau orang Pakistan enggak. Ternyata ketemu orang sama-sama orang Pakistan, beda kota, mereka berkelahi. Aneh, kenapa begitu ya? Nggak ngerti. Tapi itu cerita teman dari Pakistan tadi itu. Jadi mereka nggak bisa rukun dengan orang, meskipun tidak saling kenal, tapi mereka cenderung tidak mau rukun. Ini aneh, padahal Islam ya. Nah, Blessing jadi maka orang memang Indonesia. iya. Nah, kemudian memang karena perkembangan umat Islam itu kan pesat ya di berbagai negara. Maka untuk menjawab potensi pasar yang
pasar makanan halal yang luar biasa karena populasi Islam tadi Mbak sempat cerita. Jadi di Busan ada berapa? 180.000 orang Islam ya ketika ngumpul ya. Bukan bisa, Ustadz. Korea Selatan. Oh, South Korea saja. Oke. 180.000 ya, luar biasa itu. Nah, maka karena memang potensi itu kan potensi pasar ya untuk produk halal. Maka berbagai negara kemudian menyelenggarakan halal expo atau pameran halal ya. Dan kalau kita lihat di apa namanya di data di timesprayer.com itu saya pernah lacak ya itu awal tahun ini 8 Januari 2024 ya. Itu populasi umat Islam sudah sebanyak itu 2 miliar 20 juta 827.550 orang Islam di seluruh dunia ya. Itu ya merepresentasikan seperempat ya 25% total populasi dunia yang 8 miliar 83 juta 309.255 orang. Ini awal Januari. Kemudian saya cek lagi 5 April ya, 5 April beberapa bulan yang lalu itu meningkat lagi gitu, meningkat lagi jadi 2 miliar 25 dan seterusnya. Nah, tadi malam saya cek lagi, naik lagi. Ya, tadi malam jam jelang tengah malam itu cek udah naik lagi gitu, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa populasi Muslim di dunia ini. Tapi masih di angka 25%, belum jadi 26 atau 27 belum ya. Masih stabil di 25%. Meskipun jumlah komanya di belakang angka jumlah angka di belakang koma itu semakin meningkat, tapi belum sampai 26. Nah, ini kalau kita lihat populasi orang Islam di berbagai negara non-Muslim. Nah, ini seperti apa? Mari kita lihat. Dulu Eropa Timur masih ada USSR, Uni Soviet, ada Yugoslavia, Bulgaria, itu banyak ya. Jadi USSR sebelum sekarang jadi Rusia. Tahun 70-an dulu. Belanda, ya ini Rusia diganti nama ya. USSR diganti nama jadi Rusia. Pesat sekali. Nyalip Bulgaria. Prancis didominasi oleh saudara kita yang dari Aljazair, Maroko dan sekitarnya. Prancis. Swedia juga besar. Austria juga begitu, Belanda, Belgium, UK juga begitu. Ya kemarin juga alhamdulillah di rumah itu ada tamu ya. Jadi apa namanya di dusun tempat kami tinggal itu kan ada homestay. Nah, pas kami di masjid tiba-tiba ketemu sepasang turis ya. Sepasang turis lagi perempuan gitu. Kemudian ada teman mengatakan itu tinggal di Dooma homestay. Terus saya sapa kan gitu ya, ajak ngobrol. Oh, ternyata si laki-laki orang Prancis gitu, istrinya orang Senegal. Tapi udah masuk Islam gitu. Nah, kemudian ngobrol terus ya tak ajak aja main ke rumah gitu ya. Nah, mau main ke rumah terus ngobrol lah kami berlima ya. Beliau berdua terus saya dengan istri dan anak cantik kami nomor 3 gitu. Nah, kemudian ngobrol asik gitu, terus dia cerita bahwa beliau asalnya Prancis ya, tapi saya kira orang Aljazair, karena orang Maroko. Orang Maroko, kemudian istrinya Senegal, tapi dari apa namanya Prancis Timur, ya, tinggal di Prancis Timur. Nah, kemudian setelah menikah, luar biasa mereka bulan madunya umroh. Gitu. Nah, ini katanya udah mau haji, insya Allah. Ya, orang Eropa asli. Gitu. Nah, kemudian apa namanya memang banyak orang-orang yang akhirnya convert to Islam di UK sendiri ya, di UK saya, apa namanya lihat itu kalau di Glasgow yang pernah tinggal dulu itu masjid paling ya hanya sekitar ya 15 masjid ya kira-kira, nggak begitu banyak. Tapi kalau di England ya seperti di London,
Bristol, Leeds, Liverpool, Nottingham, Birmingham, Southampton, dan lain-lain itu banyak ya. Di London masjid itu banyak ya. Bahkan yang Central Mosque itu besar, 3 lantai, sangat nyaman di situ ya. Maksudnya banyak banget. Kalau rekor sementara masih di Birmingham. Satu kota Birmingham itu masjid sekitar 150 masjid. 150 masjid. Satu kota di UK. Nah, maka muslimnya ya tentu banyak gitu kan. Nah, maka kemudian jadi tren baru ya. Jadi industri halal menjadi tren baru yang kemudian pertumbuhan umat Islam yang sangat besar di luar negeri itu memicu berbagai negara untuk membangun industri makanan halal. Ya, karena produk-produk halal di dunia jadi banyak banget ya. Nah, maka kemudian untuk menjawab ya dan menangkap ya sweet market potensi pasar yang sangat manis ini, maka kemudian berbagai negara menyelenggarakan halal expo. Sebagai contoh misalnya ini di Malaysia 2017, kemudian ini juga di Malaysia 2018 di Penang. Kemudian di Thailand kita kenal lah, di Thailand ada Dr. Winnie Dahlan ya, cucu Haji Ahmad Dahlan yang membangun atmosfer halal di Thailand dan diberikan kepercayaan oleh Raja Thailand untuk mengembangkan halal di Thailand, dan itu membawa nama yang indah tentang Thailand dengan makanan halal itu. 2016 ada pameran halal, 17 juga begitu ya. Terus di Songkhla, di Thailand Selatan itu kan muslimnya banyak sekali. Jadi antara utara, tengah, dan selatan ini paling banyak populasinya di selatan ya. Di Songkhla ini kan muslimnya banyak banget ya. Kemudian juga di tahun 2018 ini pernah ada di Bangkok lagi. Di Bangkok nyari makanan halal juga relatif mudah sekarang. Ini sama ya di Bangkok. Kemudian di Pakistan tahun 2018 ya di Lahore juga ada halal expo. Kemudian di India di Hyderabad di India juga tahun 2020 kemarin ya. Kemudian di Dubai juga ada halal expo. Kemudian Nigeria. Nah, Nigeria ini kan negara yang unik ya. Populasinya banyak sekali. Ini negara Afrika. Populasi orang Afrikanya tentunya banyak sekali yang kulit hitam. Beda dengan South Africa ya. Kalau South Africa itu kan orang kulit putih. Kalau Nigeria jelas orang asli Nigeria banyak. Dan terbagi menjadi 2 kelompok. Yang utara dan selatan. Yang utara itu didominasi oleh orang Islam. Yang selatan orang non-Muslim, orang Kristen. Nah, yang utara itu banyak orang-orang yang jadi karena Islam berdominasi di sana, maka daerahnya lebih madani begitu. Nah, beda yang selatan. Yang selatan kan banyak orang Kristen, dan kalau ada pedagang narkoba ya, ketangkap ya di luar negeri itu hampir selalu dari selatan. Ya. Termasuk kalau ada pirate, ada bajak laut itu ya dari selatan. Ya. Yang dari utara nggak ada. Ini menarik ya. Nah, kemudian juga tahun 2023 kemarin nih ada lagi ya, halal expo di Nigeria. Di Jepang 2016 ada halal expo juga. Ya, kalau kita lihat di sini kan orang lokalnya kan banyak pemainnya ya. 2017 juga demikian, ada lagi gitu. Ini di Seoul 2018 kemarin datang nggak halal expo di Seoul? Sempat mampir nggak? Saya ya pengen tapi Ada ya yang nggak mampir terbaru sana. start kemarin Oh iya. 2023. Oh, rame banget ya. Senang pasti ya nonton ya, Belum terlalu menyaksikan. rame sih Ustaz, tapi Rumah Isa Oh, belum punya rame. booth. Mm-mm. Oh gitu, Masya Allah. Kalau ada fotonya, mau dong, tak pasang di sini ya. Kalau Ya isi insya lagi Allah nanti biar nanti ada fotonya dimintain gitu. Ustaz. Iya, ya 2 foto gitu ya, biar nanti dipasang. Ya. Nambah wawasan semua orang tentang perkembangan Islam di Seoul. Kemudian ini sini jadi lagi. Nah, kemudian Eindhoven di Belanda 2016. Ini juga di Eindhoven di Belanda juga ya. Kemudian Utrecht Belanda 2018. Waktu akhir tahun kemarin kan di Jakarta ada H20 Halal World. Itu pertemuan lembaga-lembaga halal di berbagai negara ngumpul di Jakarta ya. Kebetulan saya dapat undangan juga untuk hadir.
diminta jadi moderator plenary session yang kedua begitu. Nah, kemudian ngobrol dengan banyak orang dari berbagai negara, termasuk ada yang sampai mengatakan, besok kalau ke Belanda tolong ya saya diberitahu ya tak jemput. Oke, dan siap. Sampai begitunya ya. Apa tuh? Nah, oke, then, understand. Oke, kalau begitu. Ini anak cantiknya baru main di sebelah ini. Nah, kemudian ini di Rusia ya. Ada itu di kota mana ya? Kazakhstan ya kalau nggak salah ya. Kemudian Dagestan juga, bukan? kalau ini di mana? Ini kalau ini di mana ini? Saya nggak bisa baca. Nggak tahu sah. Susah. Kotanya nggak kelihatan. Kalau ini kan di Islam UZ, berarti Uzbekistan barangkali ya. Nah, kalau ini di Spain, di Prancis jelas Islamnya banyak banget ya. Islam banyak banget dari Prancis ke barat, ketemu Spanyol ya. Banyak. Italia juga mulai banyak juga. Prancis ke timur. Oke, Turki jelas ini kan negara yang separuh Eropa, separuh Asia, dan muslimnya luar biasa banyak banget ya. Maka Expo sering dilakukan 2016 ya. Itu di Istanbul 2018 ya. Kemudian di London juga demikian tahun 2019, 2020, 2020 kan cancel ya. Ini iklannya tapi cancel karena COVID ya. Di Amerika juga demikian, ternyata perkembangan Islam ya luar biasa begitu, meskipun kalau Amerika tidak sepesat Eropa. Ya. Meskipun demikian ya, makanan halal ada. 2012 pas saya dapat tugas ikut Kongres Indonesia Diaspora di LA, sempat ketemu orang Indonesia yang mukim di LA, kemudian diajak main ke rumahnya gitu ya, diajak muter-muter terus mengenal Islam di LA gitu, alhamdulillah. Nah, ternyata juga saya lihat perkembangan Islam di Amerika, lebih khusus di LA, belum begitu pesat waktu itu. Sekarang mungkin udah lebih pesat lagi. Terus juga pengaruh dakwah dari Ustadz Samsi Ali yang di Washington DC itu luar biasa. Kan dia orang Makassar ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi dakwahnya luar biasa dan oleh para pejabat di Amerika beliau sangat dihormati. Nah, kemudian di Kanada juga banyak ya, Expo 2020 sudah ada begitu, 21 2019 juga demikian. Australia wah lebih besar lagi kan. Islam di Australia kan banyak banget. Ya. Di Sydney 18 juga sama di Sydney ya. Dan kemudian kalau kita lihat logo halal di berbagai negara luar biasa ya. Dan menunjukkan bahwa semakin banyak logo halal yang kita kenal, berarti kita semakin paham, oh ternyata di berbagai negara itu halal berkembang sangat pesat ya. Nah kalau di Indonesia kan kita masih ada dua logo ini ya. Yang logo halal yang hijau ini masih berlaku sampai 2026 ya. Nah yang bentuk wayang ini yang ungu ini mulai berlaku Maret 2022 kemarin ya. Nah ini kalau berbagai negara, yang kiri atas Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura. Nah saya lihat kalau menurut saya loh ya, menurut saya, kalau menurut Bapak Ibu lain mungkin beda pendapat. Tapi kalau menurut saya, logo halalnya Singapura ini paling cantik ya. Kalau menurut saya, manis sih. Thailand, mereka nyebutnya sebagai halal diamond, berlian. Ya. Karena halal itu istimewa. Maka halal itu berlian, sangat istimewa. Ada tulisan K halal, ini K-pop ya. K-pop. Iya, ini Korean halal. Oke. Kemudian yang Jepang, yang merah ini. Jepang ada beberapa lembaga yang memberikan sertifikat halal. Bahkan kemarin ketika Halal Expo ketemu teman lama ya, Ibu siapa itu namanya, beliau bisa berbagai bahasa ya. Orang Jepang asli yang convert to Muslim, kemudian mengembangkan halal di Jepang. Ya. Kemudian yang tengah itu kan ada Cina, ada Taiwan, ada Hong Kong, dan seterusnya. Ini halaman pertama. Halaman kedua, ini ada Filipina. Filipina juga ada beberapa lembaga yang dengan sertifikat halal. Filipina, kemudian ada Kenya.
Kenya, Pakistan. Ini. Terus ada India. India ini warna benderanya ya orange sama hijau. Kemudian yang di bawah itu ada Prancis ya. Kemudian ada South Africa, ada Sri Lanka. Ini bagus. Nah, kemudian halaman ketiga ini ada Halal Monitoring Committee UK dan Halal Food Authority HFA. Nah, HFA itu ada dua logo, yang hijau sama yang biru. Nah, zaman dulu, itu maksudnya zaman waktu saya sekolah, dapat info bahwa orang-orang UK itu mau menerima logo halal untuk daging dari HMC, tapi menolak dari HFA. Kenapa? Karena HMC, Halal Monitoring Committee itu menolak proses stunning untuk hewan yang akan disembelih. Tapi yang HFA, Halal Food Authority, itu masih mau mengakomodasi stunning. Makanya orang-orang Eropa, malah orang-orang Islam di Eropa, terutama di Inggris, menolak logo halal untuk daging dari HFA. Nah, HFA evaluasi, oh ternyata umat Islam itu sebagian besar tidak mau menerima stunning. Maka kemudian diterbitkan logo halal yang baru, yang stun free. Jadi yang halal tapi tanpa di stunning. Kemudian Irlandia itu yang hijau atasnya. Rusia, ada tengah juga Australia. Oke, Mbak, Mas, ada yang tahukah yang di bawah itu ada M? Itu logo halal negara mana? Ada yang tahukah? Negara mana? M. Itu negaranya ada huruf M-nya, ada huruf A-nya, ada huruf R-nya. Negara manakah? Itu logo yang di bawah itu ada huruf M besar itu. Ada yang tahu logo negara manakah? Yuk, silakan open mic, Madagaskar. jawab sini pun nggak masalah. Bukan Maroko. Madagaskar, bukan Madagaskar, bukan Maroko, tetapi negara ada huruf Amerika. M-nya. Nah, Amerika. Kan Amerika ada huruf M-nya, ada A-nya, ada R-nya. Ini logo halal dari Ivanka. Sebenarnya kan ini kan Croissant ya. Croissant bulan sabit, M-nya Muslim ya. Nah, sudah lama berkiprah di Amerika ya. Kemudian yang menarik ini, yang kanan bawah itu. Ada Iowa Islamic Services of America, USA. Itu since 1975. Jadi sudah ada sejak 1975, Masya Allah. Luar biasa. Ternyata sudah ada di Iowa, negara bagian Iowa sejak tahun itu. Ya. Barangkali kita belum lahir, kalau saya sudah lahir 2 tahun nih. Nah, tapi sudah saat itu sudah ada halal menggema di sana, Masya Allah. Ya. Halaman keempat, nah ini ada Itali. Ini logo halal yang Itali bagus ya, yang merah ini. Ini enggak, bagus enggak? Bagus enggak? Ada suka yang putih. Tapi aku paling suka yang ini. Oh ini, yang ini? Ini yang kiri kanan atas ya, itu ada Islam ini di Kanada. Kemudian ini ya sebagaimana bendera negaranya. Kemudian, nah ini ada lagi yang tengah itu ada yang bulan sabit warnanya kuning orange. Itu ada halal toyib ya, halal feed and food inspection authority. Nah jadi halal untuk pakan ternak dan makanan manusia. Wah, menarik ya. Nah, yang di bawah itu ada Argentina, ada Prancis, ada South Africa dan negara yang lainnya. Nah, maka menarik ya ketika kita kaji, bahkan di bandara pun sekarang udah banyak makanan halal tersedia. Ini di Bangkok contohnya, di Bangkok ya. Di Suvarnabhumi juga begitu ini gitu. Kemudian di Jepang nih, di Kansai sudah di Kansai International Airport di Jepang ya, sudah banyak juga. Ini juga di Kansai, yang ini di Haneda, ini juga Haneda, yang ini di Narita. Jadi di Jepang itu luar biasa, makanan halal banyak. Dan yang menarik tahun 2016, jadi 4 tahun sebelum 2020. Karena waktunya 2020 kan Jepang diproyeksikan jadi tuan rumah Olimpiade. Nah, mereka mempersiapkan diri selama 4 tahun untuk menyiapkan agar tidak ada alasan orang-orang tidak mau datang ke Jepang hanya gara-gara tidak ada makanan halal.
Maka mereka membangun industri halal di 4 tahun terakhir. Bahkan ada 2 orang Jepang dari Miyazaki University dari Jepang itu datang ke UGM gitu, ke kampus kami, kemudian tanya-tanya tentang halal dan seterusnya, ya kami jelaskan banyak hal tentang halal gitu. Sampai kemudian mereka mengundang saya dan Prof Yuni untuk memberikan kuliah halal di Miyazaki. Nah, jadi Jepang sangat welcome dengan makanan. Bahkan orang Jepang asli yang masuk Islam ternyata sekarang ya banyak sekali. Baik yang saintis maupun orang-orang yang umum ya. Nah, termasuk jangan lupa besok Mbak Mas kalau akan bepergian ke negara lain ya, atau bepergian kemanapun menggunakan pesawat terbang, kalau melewati jam makan, jangan lupa untuk order makanan halal. Jadi banyak sekarang ada in-flight halal cuisines, jadi makanan halal di pesawat. Ya. Nah, seperti di KLM Advance itu banyak makanan halal bisa tersedia, Fly Emirates juga demikian. Yang saya baca di daftar menu itu ditulisi all menu served in this flight are halal. Semua menu yang kami sediakan di pesawat ini adalah halal. BA, British Airways juga demikian, karena di Inggris kan orang Islamnya banyak ya. Turkish Airlines, Cathay Pacific, Virgin Atlantic juga begitu, Korean Air juga menyediakan. Maka kalau akan terbang, jangan lupa untuk pesan menu makanan halal. Bayarnya sama, tapi kita mendapatkan kesempatan untuk dapat makanan yang halal. Lufthansa juga demikian, apalagi Qatar, Etihad. Kalau Malaysian Airlines, MAS, Malaysian Airlines System, itu nasi lemaknya enak. Ya. Kemudian Japan Airlines, All Nippon Airways, kemudian Vietnam Airlines, Singapore Airlines, dan juga Scoot. Scoot kan anak perusahaannya Singapore Airlines ya. Nah, juga menyediakan makanan halal, AirAsia, dan yang lain-lain. Jadi jangan lupa kalau akan bepergian menggunakan pesawat, ketika beli tiket itu kita jangan lupa order makanan halal. Kemudian bagaimana cara mendapatkan informasi tentang makanan halal di luar negeri? Ya tentu kita bisa bertanya pertama kepada kolega, teman, tangga, sahabat, guru atau dosen yang pernah ke negara yang bersangkutan. Bagaimana kemarin waktu di negara itu bagaimana? Jadi misalnya saya mau ke Korea. Nah, saya nanya ke mbak-mbak di sini, atau mas-mas di sini, bagaimana cara nyari makanan halal di sana? Di mana saja ada resto halal di Busan? Ada enggak rekomendasi makanan halal yang enak? Ya. Bagaimana kalau nyari menu ini yang halal di Seoul misalnya? Ya. Jadi bertanya kepada kolega yang pernah ke negara yang bersangkutan. Atau yang kedua, ngontak embassy atau konjen, ya, jadi KBRI atau KJRI negara setempat, ya. Karena mereka kan mungkin lama dan paham daerahnya. Maka dan tentu di KBRI atau KJRI itu ada orang Islam ya tentunya, dan mereka kan juga makan makanan halal. Maka tentunya mereka sangat paham. Jadi misalnya pas dulu mau ke London misalnya, saya nanya ke KBRI, cari makanan halal di London gimana? Oh, bisa gini, bisa ke sana, di sana, atau di situ, dan seterusnya. Ya. Kemudian mengontak asosiasi setempat, ya. Asosiasi setempat seperti Rumaisa Korea Selatan, Rumaisa Sabila Belanda, atau Edu Halal Askadina Brunswick Jerman, KMIB, Keluarga Muslim Indonesia, B-nya apa saya lupa ya, di Jerman, ya. Kemudian kalau Gelindler Muslim itu kan biasanya. Nah, Gelindler itu perkumpulan orang Indonesia perempuan yang menikah dengan orang Turki. Nah, kemudian ada IMMI Finland, kemudian KIA Jerman, KIBAR UK, Permit Taiwan, dan seterusnya. Jadi nanya asosiasi Muslim setempat. Bisa pula ya kalau tidak punya kolega, tidak punya kenalan yang pernah di sana atau tidak tahu. Jadi misalnya kesulitan ngontak KBRI, misalnya tidak ada website misalnya, padahal pasti ada kan. Di internet kan pasti ada nomor telepon kontak KBRI atau KJRI setempat kan pasti ada di internet.
Tapi kalaupun kemudian ternyata pas saat itu nggak ada gitu ya. Nah, maka ya kita dengan sederhana bisa di googling saja dengan halal restoran, diikuti dengan ketik kota yang mau kita kunjungi. Misalnya halal restoran Busan, halal restoran Seoul, halal restoran Tokyo, halal restoran Sydney, halal restoran misalnya mana ya, Utrecht, halal restoran Amsterdam, halal restoran mana dan seterusnya. Nanti akan dapat informasi banyak sekali berbagai restoran yang promosi lewat internet. Ya. Jadi halal restoran yang promosi lewat internet. Atau berikutnya mengontak lembaga halal resmi negara setempat ya, seperti SMC Inggris, ya, FA Inggris, Ivanka Amerika dan seterusnya. Saikot, Science dan seterusnya. Nah, bahkan di Jepang, ini saya tidak tahu di Korea udah dibuat atau belum ya. Jadi di bandara itu kita bisa dapat map seperti ini, halal map ya. Jadi ada map for Muslims, baik itu asosiasi Muslim setempat ataupun resto-resto yang halal di mana. Ini kan buatnya, jadi si pembuat ini ya itu mengumpulkan daftar lokasi makanan halal, terus pemiliknya ditanya mau nggak promosi bersama. Kalau mau nanti urunan gitu ya, urunan buat leaflet semacam ini, ya, urunan. Kemudian nanti fotonya dipajang di leaflet itu. Ini leafletnya ukurannya ukuran A2 kalau nggak salah ya, A2. Ya, ukuran A2. Kalau A4 kan warto itu A2. Jadi 4 kali A2. Nah, jadi ada fotonya, ada nomor teleponnya, ada alamatnya, dan seterusnya. Jadi tinggal dipilih mau kemana gitu ya, mau nyoba yang mana dan seterusnya. Ini jadi keuntungannya banyak ya. Jadi pihak perusahaan juga untung karena gak usah repot-repot hanya bayar urunan sedikit, tapi orang udah pada datang ya. Dan kita sendiri pengguna map ini kan, wah sana ada, dekatnya ada, itu ada, sana ada. Ya, tinggal milih kan gitu. Ini kemudian juga ini ya, ini untuk perfect Asakusa Bueno Yanaka. Ya. Kalau tadi kan di sama ya, cuma Bisa versi juga. lain. Oh, iya, Iya. itu. Kalau ini Kalau saya juga bisa di Korea ada di-download. juga ya. Oh enggak Ustaz, tapi Ini kalau di Jepang oh, itu bisa di-download juga Ustaz. Ada. ini memang downloadan. Ini memang Oh, downloadan. Jadi bukan saya foto, tapi saya download dari internet. oh iya. Enggak, saya lihat. Jadi 2 kali ke Jepang kan selalu lihat kayak gini ya. Oh ada. Makanya tak bawa pulang kan leafletnya. Jadi bisa tak tunjukkan ke orang-orang yang mau ke Jepang gitu ya. Nanya-nanya, Pak Nanung kalau ke Jepang gimana cari makanan halal? Oke, gini tak tunjukkan ada seperti ini. Dan ini leaflet ini tersedia di bandara. Tinggal nanti cari aja gitu di apa namanya tempat leaflet-leaflet itu yang tempat perkumpulan leaflet. Nah, nanti tinggal diambil aja. Nah, tak search di internet, oh ada ternyata. Termasuk ini di Chiba. Ini Chiba, kemudian ini juga begitu. Ya. Kan ini ada harganya, ada jam bukanya, Monday to Friday jam berapa saja, Saturday jam berapa saja, dan seterusnya. Tutupnya jam berapa. Jadi lengkap sekali, lengkap sekali. Bahkan ada petanya. Nah, sebelah mana kan nomornya, ada petanya, jelas sekali ya, sangat informatif ya. Bahkan ini ada prayer room at Hotel Spring, Makuhari. Ini kok player ya, player room. Nggak tahu ini beneran atau salah ketik ya. Kalau player room kan tempat bermain ya, ruangan bermain. Padahal kan untuk tempat sholat ya. Oh, saya baru baca ada halal Wagyu, yakiniku. Padahal dulu itu kan nyari Wagyu ya. Ya, hanya nyari saja. Kalau beli mungkin nggak kuat ya. Karena kan cuma ya PMS Mahal. itu kan mahal. Iya bener. Kopi Wagyu mahal Mahal pun pakai banget ya. Tapi katanya ada yang lebih mahal dari Wagyu, yaitu Kobe. Oh, Kobe Kobe Wagyu beef itu Ustaz kan ya.
Iya, Kobe itu Nama katanya asalnya ikannya melting in the mouth. Jadi lumer gitu. Karena saking empuknya itu. Sampai iya, begitu ya. Ya luar biasa itu. Jadi masa sekarang ini kita itu dimudahkan dengan banyak hal. Dari makanan halal itu relatif mudah. Nah, kalau mungkin ya orang-orang yang tidak ikut Rumesa Korea Selatan itu mungkin nggak tahu bahwa ternyata makanan halal itu banyak banget sekarang. Ya karena belum ikut ngaji di sini. Nah, kemudian menarik ya bahwa tidak semua daging hewan halal itu halal. Ini kan pernah kita bahas ya. Tidak semua daging hewan halal itu halal. Mereka hanya halal jika berasal dari hewan halal yang disembelih secara syar'i. Kalau daging hewan halal tapi tanpa logo halal ya satunya adalah syubhat. Karena kita nggak tahu bagaimana cara menyembelihnya, bagaimana bumbu masaknya dan seterusnya. Jadi namanya daging ayam, daging itik ya. Kemudian lamb, daging kambing di Korea Selatan yang tidak ada kejelasan halal ya, ya syubhat statusnya. Mungkin halal kalau penyembelihannya syar'i dan orangnya paham halal haram. Tapi kalau yang masak bukan orang Islam, yang mereka tidak paham dan mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Nah, gitu. Kemudian apakah sembelihan ahlul kitab itu halal? Jawabannya adalah ya. Tetapi apakah semua orang Muslim adalah ahlul kitab? Ya tentu tidak. Ya. Tentu tidak demikian. Ahlul kitab adalah orang-orang yang masih berpegang pada kitab mereka. Contohnya kalau orang-orang Yahudi, mereka yang masih berpegang pada kitab itu yang menyembelih secara syar'i. Makanya ada logo kosher. Logo kosher yang kemudian jadi halnya daging versi Yahudi. Cuma kalau kita menemukan logo kosher pada daging, itu boleh kita makan, tapi harus membaca basmalah dulu sebelum menyantapnya. Gitu. Jadi memang orang-orang Kristen, Katolik, ya, Yahudi itu tidak identik dengan ahlul kitab. Karena banyak di antara mereka yang sudah menyimpang dari kitab mereka. Hanya mereka yang masih berpegang teguh pada kitab suci mereka yang masih bisa kita sebut sebagai ahlul kitab. Ya. Nah, maka ketika ketika menemukan logo halal, logo kosher, kalau logo kosher pada daging, ya, maka boleh kita makan sekali lagi dengan membaca tasmiyah sebelum kita menyantapnya. Ada hadis dari Bunda Aisyah. Dia berkata, ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi SAW, mereka mengatakan ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Tapi kami tidak tahu apakah itu disebut nama Allah atau tidak. Karena di Quran kan jelas ya. Ya, Al-An'am 121 Allah melarang kita memakan daging binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Nah, lalu bagaimana? Nabi mengatakan, bacalah basmalah, sebutlah asma Allah dan makanlah. Nah, Ibunda Aisyah mengatakan bahwa mereka sebenarnya bermasuk Islam gitu. Jadi kalau kita mendapatkan daging halal dari resto halal, tapi kita tidak tahu ini ketika disembelih diucapkan basmalah atau tidak, ya kita baca basmalah kemudian kita makan. Nah, kosher seperti ini saya nggak paham ya, kenapa kok ya, saya nggak paham. Kalau K sih jelas ya kosher. Akronim dari kosher atau abreviasi dari kosher. Tapi kalau U itu saya nggak paham maksudnya bagaimana. Dan ternyata logo kosher tidak hanya ini, banyak banget. Dan kalau kita search di internet dengan kata kunci kosher logo, ternyata banyak banget ya, banyak versi. Ya. Kemudian jadi daging dengan logo kosher bisa kita konsumsi dengan syarat tidak ditambahi atau tidak dicemari dengan bahan haram seperti babi dan aneka turunannya, khamr dan aneka turunannya, darah dan aneka turunannya dan seterusnya. Nah, kemudian vegan. Nah, ini ada halal dan ada vegetarian. Kita pernah bahas ya, ada vegetarian, ada vegan. Vegetarian adalah orang-orang yang menolak mengkonsumsi daging. Agak mirip dengan vegan. Bedanya apa? Bedanya vegetarian itu masih mau makan daging, telur, minum susu. Tapi kalau vegan, mereka menolak semua produk dari makhluk bernyawa. Termasuk daging, telur, susu, mereka tidak mau minum, tidak mau makannya.
Nah, logo vegan dan vegetarian itu macam-macam ternyata ya. Ada yang semacam ini, eh, Vegetarian Society Approved. Jadi ini disetujui oleh asosiasi atau perkumpulan orang-orang vegetarian. Dan mereka ternyata sangat strict ya. Yang di UK kalau ada logo vegetarian atau vegan, kemudian misalnya menyimpang, sampai ke pengadilan itu. Karena mereka sangat serius membela keyakinan mereka. Nah, kemudian ini tadi kita bahas ya. Maka kita bisa memilih jika kita kesulitan mencari logo halal pada kemasan, kita bisa coba ngecek ada nggak logo vegetarian atau vegan. Ada nggak logo vegetarian dan vegan. Kadang-kadang ada tulisan suitable for vegetarian, kadang-kadang suitable for vegan. Atau kadang-kadang hanya logo saja, hanya tulisan vegetarian atau vegan. Kadang-kadang hanya tulisan huruf V saja gitu ya. Seperti ini. Kan logonya macam-macam ya. Termasuk yang ini kiri atas. Hanya tulisan V dengan lingkaran, tetapi V-nya berbentuk daun. Ya. Tanpa tulisan vegetarian. Tapi kita paham, ini logo vegetarian. Ada vegetarian friendly. Ya. Ada suitable for vegetarian. Ini vegetarian. Ada lagi, ini yang vegan. 100% vegan. Nah, macam-macam ya logonya ya. Ada yang kanan atas ini hanya gambar daun yang membentuk huruf V. Ya, menarik. Lalu bagaimana caranya kita memilih untuk membeli produk halal di luar negeri? Jadi kita memutuskan bagaimana cara memutuskan, oke, ini saya beli, oke, ini saya tidak beli. Gimana ya? Nah, kenapa ini penting? Karena mencari yang halal itu hukumnya wajib bagi kita orang Islam. Dan Rasul menegaskan, ya, barang siapa tidak mempunyai kepedulian dari mana dia memperoleh hartanya, maka Allah pun tidak akan mempedulikan dari pintu mana dia akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Dan setiap daging atau anggota tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka jadi makanan bagi api neraka. Maka tidak boleh tidak, kita harus selalu memilih yang halal. Nah, kalau kita kelompokkan, makanan di luar negeri, yang dimaksud bisa di Korea, di Jepang, ini maksudnya negara-negara non-muslim ya, negara yang muslimnya minoritas. Ya. Maka kalau kita kelompokkan, ada tiga macam atau 3 jenis. Jenis pertama adalah makanan yang aman disantap. Yang kedua, makanan yang harus diwaspadai. Dan yang ketiga adalah makanan yang harus dihindari. Jadi ada yang aman disantap, yang kedua harus diwaspadai, dan yang ketiga harus dihindari. Nah, dikatakan aman disantap, itu karena ya jelas ini makanan yang halal gitu. Tidak disebutkan haram di Quran ataupun di hadis, tidak mengandung bahan haram, tidak tercemar bahan haram, tidak diperuntukkan untuk keperluan berhala begitu. Jadi jelas yang aman, maka boleh kita santap. Bahkan yang ada logo halalnya, ada logo koshernya dan seterusnya, atau logo suitable for vegetarian dan seterusnya. Nah, tapi yang ada diwaspadai. Kenapa diwaspadai? Karena meskipun tidak disebutkan haram, tetapi bisa jadi tercemar dengan barang yang haram. Jadi misalnya roti, kan tidak pernah ada di Quran atau di hadis innamal rotiu haramun, kan nggak ada. Tetapi kalau dimasak, diolah menggunakan bahan haram, kan jadi haram. Permen coklat aja lah, coklat itu kan tidak pernah ada di Quran atau di hadis penyebutan innamal coklatu haramun, kan tidak ada. Tapi kita mengetahui coklat itu dibuat bisa ditambah dengan gelatin, bisa ditambah dengan arak seperti kis, brandy, liquor, champagne ataupun yang lain ya, maka jadi haram. Atau diolah bersama dengan makanan haram. Jadi satu wajan yang sama misalnya begitu ya. Kemudian ada yang harus dihindari. Nah, kenapa dihindari? Ya, karena jelas-jelas haram, jelas daging babi jelas seperti sundae itu kan pakai darah binatang ya, jelas ya. Kemudian jadi jelas disebutkan haram di Al-Quran atau di hadis, atau jelas-jelas tercemar dengan barang haram. Nah, kemudian karena teknologi makanan berkembang sangat pesat sekarang ya,
maka bahan makanan yang semula halal itu bisa berubah menjadi haram, dan bisa saja barang haram itu masuk ke dalam makanan halal melalui pemanis, pengemulsi, penstabil, penyedap rasa, pengembang, pewarna, pelapis, pelembut, atau pencegah kumbal. Ya, jadi yang namanya sweeteners itu tidak semuanya halal, meskipun tidak semuanya haram ya. Sama juga dengan emulsifiers. Ada yang halal, ada yang haram. Contoh yang halal seperti soya atau soy lecithin ya. Atau yang menggunakan kode E tapi sumbernya adalah dari asam lemak nabati atau asam lemak hewan halal yang disembelih secara syar'i. Oke. Stabilizer just like the emulsifiers. Jadi mirip-mirip ya. Jadi kalau sumbernya halal, oke. Flavor enhancer juga demikian, bread improver juga demikian ya. Jadi pengembang roti itu memang bahan dasarnya bisa dari hewani. Ya. Kemudian food colorings, kemudian coating agents. Coating agents ini kalau menggunakan gelatin misalnya, gelatin dari tulang atau kulit apa? Kalau tulang atau kulit ikan pari misalnya, oke. Kalau dengan tulang atau kulit babi jelas haram. Kalau dengan tulang atau kulit hewan halal, ya gimana cara penyembelihannya. Jadi coating agent memang harus diperhatikan juga. Kemudian pelembut atau shortening harus diperhatikan juga ya, karena bisa jadi bahannya tidak halal. Termasuk anti gumpal atau anti caking agent. Umumnya akan dibuat menggunakan bahan dari mineral. Ini bisa dari halal ataupun yang haram. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Mulai dari makanan yang aman disantap. Aman artinya jelas-jelas halal ya, dan tidak tercemar dengan yang haram. Contohnya ada distilled water atau air mineral yang without any additives, yang tidak ditambah apapun. Jadi hanya murni AMDK, air minum dalam kemasan yang dia distilled water, air murni, oke, halal. Terus susu kalau susu murni ya, jadi seperti pasteurized milk atau yang sterilized milk atau yang full cream atau whole milk yang benar-benar pure, maka aman insyaallah ya. Atau yang ultra high temperature UHT aman. Kemudian rice, beras, pasta, makaroni, spaghetti yang masih mentah, tidak ada kecampuran apa-apa ya, dia bahan sereal itu kan semuanya halal nih. Tapi kalau udah dimasak beda cerita. Nah, masaknya kan kalau saya nggak tahu ya, karena dulu kalau masak spaghetti itu ya taunya cuma spaghetti panjang-panjang itu dipatahkan jadi 2 atau 3, digodok, tambahin minyak dikit gitu ya. Setelah dia jadi empuk lagi ditambahi dengan saus, kemudian tambahin dengan udang atau kerang gitu atau yang lain gitu ya. Kemudian tambahi mix vegetables, aduk gitu dimakan. Saya merasa saya pintar masak ya, tetapi ketika saya di Indonesia kembali ke rumah, saya masak nggak ada yang mau makan. Jadi namanya saya menghibur diri. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak sakit selama sekolah ya. 3 tahun sekolah harus tetap sehat, nah, makanya harus makan dan menghibur diri. Masakan rasanya apapun, yang penting enak menurut diriku sendiri. Tapi menurut istri saya yang betul-betul pintar masak ya, rasanya kok istri nggak pernah mencela masakan saya, cuma ya tak makan yang lain ya. Oke. Nah, kemudian aneka macam sayur-sayuran ya, yang masih mentah, ya belum diolah, termasuk jamur, kemudian jagung ya, itu semuanya halal. Buah-buahan juga demikian, plum, pisang, jeruk, anggur ya. Potato jelas ya, kentang itu kan mentah, kentang itu kan jelas halal ketika belum dimasak dan ditambah dengan aneka macam bumbu. Nah, kalau ditambah dengan bumbu ya dicek bumbunya halal atau tidak. Egg, telur, ya semuanya namanya telur ya semuanya halal. Fish, ikan juga demikian. Jadi tidak kemudian wah saya di Eropa berarti harus makan haram. Loh, siapa bilang? Saya di Korea Selatan harus makan makanan haram. Loh, siapa bilang? Loh, kan ada jadi sumber
karbohidrat bisa dari beras, dari pasta makaroni, bisa dari spaghetti, ya. Kemudian atau dari kentang. Kemudian proteinnya bisa dari ikan atau dari telur. Kan tidak harus pakai daging babi. Ya. Tidak harus makan daging sapi. Kecuali nanti ketemu daging sapi dari halal fajar atau halal shop. Ya. Tapi kalau nggak ada ya sementara ya ikan saja untuk proteinnya. Ikan, telur, ya. Atau dari susu kan bisa. Teh, kopi ya jelas halal. Kemudian, nah ini yang diwaspadai, aneka macam makanan yang syubhat yang harus diwaspadai. Ada vinegar, cuka, kemudian bread atau roti tawar, roti. Kemudian mie instan, instan noodle, sushi, kemudian seasoning termasuk grafis ya, bumbu cair, kemudian kecap, minyak goreng, mentega, margarin, mayonnaise, kemudian roti-roti sandwich itu termasuk cheese, keju, coklat, kosmetik. Nah, ini harus diwaspadai. Nah, kenapa diwaspadai? Ya, pertama, yuk kita bahas. Pertama, cuka. Cuka itu kan, ya ini pernah kita bahas ya kira-kira. Pernah kita bahas. Cuka itu halal. Secara umum halal. Ya. Bahkan Rasul juga mengkonsumsi cuka ya. Tetapi ada hadis yang dikisahkan oleh Anas bin Malik ya. Beliau pernah meriwayatkan Abu Tulhah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang anak yatim yang mendapatkan warisan khamar, minuman keras ini bagaimana? Nah, kata Nabi, tumpahkan khamar tersebut, buang, ya buang, buang. Nah, Abu Tullah barangkali berpikiran, loh, ya eman-eman ya, sayang banyak itu. Karena kan bisa dibuat jadi cuka. Nah, terus nanya Rasul, apakah aku tidak boleh menjadikannya sebagai cuka? Nah, Rasulullah mengatakan, lah, boleh. Nah, maka di sini dipakai sebagai rujukan para ulama dari mazhab Syafi'iyah bahwa cuka itu halal, tetapi cuka yang dibuat dari arak itu hukumnya adalah haram. Seperti spirit vinegar atau cuka yang dibuat dari metanol atau spiritus. Terus wine vinegar, cuka yang dibuat dari arak. Rice vinegar, cuka yang dibuat dari arak beras. Cider vinegar, cuka yang dibuat dari jus buah yang difermentasi menjadi minuman keras, diharam. Balsamic vinegar juga demikian. Sherry vinegar, ini kan jus buah anggur yang difermentasi menjadi minuman keras, terus difermentasi lagi menjadi cuka.